warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cipanas TV? Berjumpa kembali dengan saya Nia Rohania dalam program Cipanas TV Pilkada Cianjur. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pesta demokrasi akan segera digelar dan KPU sebagai penyelenggara pemilihan Pilkada tanggal 9 Desember telah menyiapkan berbagai macam aturan baru, tata tertib baru, dan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pilkada di era pandemi corona ini. Nah, bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh KPU Cianjur khususnya? Bersama saya telah hadir Bapak Rustiman, anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM. Apa kabar? Alhamdulillah. Akang Rustiman, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Cipanas TV ya. Pasti jadwalnya sangat padat. Terlebih 2 minggu menuju hari H ya Kang ya? Iya. Iya. 2 minggu kurang ya. Betul. Nah, kira-kira sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh KPU Cianjur dalam mengusung demokrasi pilkada nanti? Kalau persiapan kita ya alhamdulillah sekarang sudah 90% ya. Sosialisasi juga sudah kita lakukan, hanya tinggal sisa-sisanya. Logistik juga hanya tinggal distribusi sih sebetulnya. Nanti distribusi kita logistik ini mulai tanggal 4. Ya, tanggal 4 distribusi logistik. Tinggal nunggu formulir, ya formulir C yang memang belum lengkap, masih proses cetak. Kemudian nanti dimasukkan ke kotak, setelah itu akan didistribusikan. Secara keseluruhan, ya di waktu yang tersisa hanya 12 hari ini, ya 90% sudah kita persiapan sudah dilakukan, sudah dilaksanakan. Tinggal dernya nanti tanggal 9 Desember, gitu. Ya. Nah itu kan pelaksanaan pilkada tahun sebelumnya sama tahun sekarang itu berbeda sekali ya kan ya. Sekarang itu kan kita di era pandemi corona. Nah kira-kira ada perbedaan yang signifikan itu apa saja sih Kang? Memang kalau secara umum perbedaannya terlihat mencolok, tapi sebetulnya kalau kita lihat perbedaannya itu sebetulnya hanya sedikit. Bedanya kalau dulu tidak ada COVID, sekarang ada COVID. Kalau dulu dalam pelaksanaan tahapan itu tidak ada yang namanya protokol kesehatan secara tekstual, hari ini protokol kesehatan itu menjadi syarat. Ya, kita punya PKPU 6, PKPU 10, dan PKPU 13 yang memang mengatur terkait tahapan pelaksanaan pilkada di masa COVID-19. Misal terkait dengan kampanye yang memang mencolok, yang biasanya arak-arakan, yang sekarang harus jaga jarak. Kalau dulu ada banyak konser musik, konser dangdutan, yang ada mungkin sekarang hanya ada tiktokan. Jadi dalam artian masing-masing. Ya, kampanye rapat umum itu tidak ada, yang biasanya di lapangan. Nah, sekarang hanya ada kampanye terbatas. Terbatas ini betul-betul dibatasi, dilaksanakan di ruangan, pesertanya maksimal 50 orang. Bukan hanya peserta tapi juga dengan pelaksana sebetulnya 50 orang. Itu beberapa perbedaan-perbedaan. Kemudian juga kita penyelenggara pemilihan ini ketat, harus memakai protokol kesehatan. Misalkan masker. Saya juga kan pakai masker. Cuman karena lagi bicara ini kita harus pakai APD dalam setiap kegiatan. Minimal APD itu berbentuk masker. Ya. Begitupun juga nanti pemilih pada hari H tanggal 9 Desember itu harus pakai APD juga, minimal masker. Wajib. Ya. Tapi kewajiban memakai APD ini, minimal masker ini kan bukan hanya pada konteks pemilihan saja. Sekarang dimanapun harus pakai masker. Rajian masker di mana-mana, karena memang harus gitu ya. Kemudian pemilih, ya kalau dulu kan pilkada sebelumnya pemilih itu maksimal 800 orang per TPS. Sekarang karena COVID, ya ini hanya 500 maksimal 500 orang karena menjaga kerumunan. Termasuk kedatangan juga diatur. Misalkan 100 orang pertama ini dari jam 7 atau dari jam 8 sampai jam 9 misalkan. Sehingga jaga jarak, tidak terjadi penumpukan.
Kira-kira itu ya, 500 itu bisa beres dalam 1 hari nggak Kang? beres. Jadwal kita kan sampai jam 1. Oh, Ya, sampai jam 1 ya? simulasi sudah dilakukan dan Oh. itu cukup. Ya, jadi 500 itu sudah berdasarkan kajian tim di pusat. Karena perlu disampaikan kalau KPU Cianjur ini kan hanya pelaksana regulasi, Bu. Ya, jadi kita tidak membuat regulasi. Tapi kalau Ibu tadi mengatakan KPU Cianjur khususnya misalkan membuat regulasi, tidak seperti itu. Pelaksana ya? Pelaksana saja, karena KPU Republik Indonesia yang memang mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi. Kita yang melaksanakan. Jadi ketika ada satu aturan, ini kenapa nih aturan? Kita hanya melaksanakan, yang membuatnya KPU RI. Dan KPU RI pun dalam pelaksanaannya memang kan, ya ini mengkonsultasikan dengan pemerintah, dengan Dewan juga, gitu ya, dengan DPR RI khususnya Komisi 2. Gitu, Iya. begitu Bu. Nah kemudian ini barangkali untuk pencoblosan di dalam Nah. itu kan dulu Mas pakai paku Ya. kertas tetap dilipat gitu Tetap. ya, terus pakai paku. Ya. Nah sekarang kan orang dengan Nah. mobil itu merasa Ya. ketakutan nih. Nah, ini ya perlu disampaikan juga begini Bu. Teknis pencoblosan itu sebetulnya masih tetap sama seperti Sama, sebelumnya. ya? Pakai paku gitu kan. Kemudian kertas suara, kemudian Tinta, ada masih sama, tinta, masih sama ada Sama. tinta. Oh. Cuman memang ada beberapa perbedaan. Hmm. Misalkan pertama dalam hal antrian. Nah, ini antrian ini bagaimana caranya agar tidak terjadi kerumunan. Ya. Tadi misalkan dengan adanya pembagian waktu kedatangan. Hmm. Kemudian ketika datang, ini suhu tubuhnya diukur. Nanti ada tim pengukur suhu tubuh. Ketika suhu tubuhnya 37,3, maka ini dia akan dibawa masuk di bilik khusus. Oh iya. Jadi tidak digabungkan dengan yang lain karena kekhawatiran Betul. ini reaktif kan Ya. gitu kan. Walaupun sebetulnya belum tentu. Kemudian, nah disiapkan juga tempat cuci. Ya, bukan tempat cuci pakaian, Bu. Cuci tangan. Ya, cuci tangan. Hand sanitizer juga kita siapkan. Ya, ya. Nah, kemudian apabila karena wajib tadi pakai masker, apabila ada pemilih yang memang lupa bawa masker, nah ini disiapkan masker cadangan kita siapkan. Jadi prinsipnya wajib bermasker. Hmm. Kemudian area TPS juga ini rutin disterilisasi, disemprot disinfektan dalam rangka apa? Ya menghindari COVID lah, gitu ya. Kemudian yang lainnya tadi pemilih biasanya 800, sekarang 500. Kemudian ketika masuk nanti oh ya disarankan juga ke pemilih itu bawa alat tulis sendiri baiknya. Hmm. Ya, jadi bawa alat tulis sendiri. Tapi kalaupun tidak nggak apa-apa karena nanti di TPS itu pemilih diberikan sarung tangan plastik 1 kali pakai. 1 kali pakai. Jadi ketika menulis, ketika mencoblos pakai sarung tangan plastik. Nah, masuk ke TPS-nya seperti biasa. Milihnya, dicoblosnya antara 1, 2, 3, 4 itu seperti biasa. Dalam kotak itu sah. Memilih beberapa, nomor hiji dipilih, 2 dipilih, 3 dipilih, 4 dipilih, itu tidak sah. Sama saja kan seperti itunya. Keluar dari bilik, nah kemudian, nah biasanya tinta ini kan biasanya dicelup. Nah sekarang ditetes Bu, ditetes. Itu perbedaannya. Ya keluar, biasa cuci tangan lagi, udah sarung tangan plastiknya tadi sebelum tinta dibuang di tempatnya. Jadi secara umum teknisnya sih sama saja. Namun kita pastikan, nah perlu disampaikan ke pemirsa TV Cipanas nih ya, bahwa jangan takut datang ke TPS. Kenapa? Karena di TPS kita sudah siapkan protokol kesehatan sebaik mungkin supaya menghindari penyebaran COVID-19. Jadi tinggal datang saja nanti ya. Yang sudah terdaftar di DPT silakan datang, yang tidak terdaftar bagaimana? Masih boleh selama memiliki KTP elektronik. Tapi datangnya dari jam 12 sampai jam 1 kalau belum terdaftar. Bawa KTP elektronik sesuai dengan tempat tinggalnya. Tidak bisa tempat tinggal, misalkan ibu tempat tinggal di Cianjur, milih di TPS-nya di sini. Itu nggak bisa. Kalau pakai KTP. Kalau nggak pakai KTP, pakai surat pemberitahuan misalkan. Boleh nggak boleh dengan catatan. Nah harus mengajukan pindah memilih dulu Bu. Ibu misalkan karena pekerjaan di Cipanas di sini di Pacet.
harusnya memilih itu di TPS 6 misalkan di Karangtengah ya masuknya ya, Iya. di Karangtengah, tapi karena ada pekerjaan di Cipanas boleh mengajuin pindah memilih ke sini, ke Cipanas, Iya. gitu ya. Begitu Bu. Jadi pastikan jangan takut datang ke TPS. Kita akan satu suara kita ini menentukan Cianjur 5 tahun ke depan. Jadi masa iya kita mau absen gitu kan? Gitu. Sayang sekali lah ya. Makanya mari Cianjur punya slogan dalam pilkada ini, Bagja Balarea. Ya, pemimpin urang, pilihan urang. Ya, jadi siapapun pemimpinnya nanti, baik yang dipilih ataupun tidak dipilih, memang akan menjadi pemimpin kita. Tapi akan lebih lebih merasa memiliki manakala terlibat dalam pilkada ini dengan datang ke TPS memilih menang, apalagi yang dipilihnya tidak menang sekalipun kita sudah terlibat dalam pemilihan. Kita harus diterima ya. Iya, pada akhirnya. Tapi ketika kita sama sekali tidak terlibat, Iya. baik yang disukai ataupun tidak disukai, misalkan kita sama sekali tidak terlibat, ya kita datar saja, kita tidak pernah memilih. Dan satu lagi Bu, manakala, nah kita misalkan, anggap saya misalkan tidak mencoblos, kemudian pemimpin itu kan akan tetap ada, saya memilih atau tidak, bupati, wakil bupati itu akan tetap ada, akan terpilih. Iya. Penentu kebijakan selama beberapa tahun ke depan itu kan nanti pemerintahan dalam hal ini adalah eksekutif, bupati dan wakil bupati. Maka kita tidak bisa menuntut lebih. Toh kita memilih juga enggak, terlibat juga dalam pemilihan enggak. Makanya ayo memilih, gunakan hak pilih. Iya, begitu. Iya. Ya, biar nanti bisa mengawal keberjalanan ke depannya. Karena kita juga ikut menyukseskan. Iya. Begitu. Iya. Ya, pilkada ini bukan milik KPU. Betul. Ya, bukan milik calon, bukan milik pemerintah, tapi milik masyarakat. Namanya juga kan pesta rakyat. Tanggung jawab Jadi ayo. bersama, ya. Iya. Bagja Balarea pokoknya mah kudu bahagia. Ya, ulah stres. Jadi kena senyum ya. Gitu, Bu. Iya. Apalagi di suasana seperti ini. Iya. Nah, satu lagi nih Kang. Ya. Menurut Akang khususnya KPU sendiri, kemudian juga para calon nih, menurut pandangan Akang kira-kira positif atau dampak positif dan negatifnya dengan pelaksanaan pilkada di pandemi corona ini apa tuh Kang? Positif dan negatifnya apa ya? Pengaruhnya maksudnya apa? Jadi lebih mempermudah atau bagaimana gitu? Sebetulnya memang tentu ya, setiap apa yang terjadi ini ada positif, ada negatifnya, gitu kan. Yang menjadi positifnya mungkin bisa dikatakan biasanya calon ini kan tenaganya betul-betul harus keluar karena mengumpulkan juga, ya. massa. Ya, kemudian juga karena mengumpulkan massa pasti biayanya juga kan ada juga kan. Nah, hari ini kan tidak bisa tidak bisa mengumpulkan massa yang banyak, terbatas. Jadi positifnya Sehingga menghemat ya. mungkin bisa jadi, ya bisa jadi bagi paslon, tapi saya nggak tahu, nanti harus ditanyakan ke paslon gitu kan. Kemudian kalau negatifnya misalkan ya jelas memang tetap kekhawatiran penyebaran COVID-19 ini pasti ada ya, ada. Karena tapi ini kan bukan kita yang pengen adanya COVID ini, bukan buatan KPU biar nggak ribut sebetulnya. Bagi KPU ada COVID, tidak ada COVID sebetulnya sama saja. Sama saja. Sekarang misalkan ada COVID, katakanlah riweuh, enggak juga, tetap aja kita riweuh gitu kan. Malah lebih ini justru ya. Ya, dan kita jadi double sekarang Iya, tuh. iya. Apa yang kita lakukan itu double. Selain berbicara Harus menyampaikan safety itu ya. demokrasi, tahapan pemilihan, kita juga harus menyampaikan protokol kesehatan. Iya, iya. Jadi api-api jadi tim medis menyampaikan tentang protokol kesehatan, karena itu harus. Ya, kemudian terkait mungkin yang kurang muncul juga ketika pilkada ini atau pemilihan ini kan biasanya tadi, abring-abringan, ngumpul di lapangan, sehingga terlihat gebyar. Mungkin dengan ada COVID ini tidak terlihat gebyar memang. Kenapa? Karena Lebih memang kalem kayak. iya, adem ayem gitu ya. Ayem, iya. Tapi yang mudah-mudahan sih, walaupun demikian tidak menghilangkan substansinya bahwa pilkada ini pesta rakyat. Pesta di sini kan bukan berarti harus ngumpul, harus
ya bersuka cita, bersukaria dalam gerombolan, kan tidak juga ya. Begitu Bu. Ya, jadi intinya KPU ini sudah bekerja dan semaksimal mungkin ya, Ya. untuk mensukseskan Pilkada 19. Ya, bagi kita, bagi KPU, COVID ini bukan menjadi alasan bukan menjadi alasan menurunkan kualitas pilkada. Kita berusaha seoptimal mungkin, sebaik mungkin, memberikan yang terbaik. Moto KPU itu secara nasional kan KPU melayani. Ya, kita bagaimana melayani masyarakat, melayani pasangan calon secara adil, gitu kan, dan lain sebagainya kita lakukan sebaik mungkin, ya, mengoptimalkan. Dan apa yang kita lakukan itu tentu tidak bisa mengada-ngada. Apa yang kita lakukan ini harus ada dasarnya. Oh, ini misalkan terkait KPPS. KPPS misalkan usianya harus 20 sampai 50 tahun. Apakah itu diada-ada oleh KPU Cianjur? Enggak. Itu ada aturannya jelas, gitu kan. Usianya harus 20 sampai 50 tahun karena kaitan dengan kajian kesehatan, gitu. Dan lain sebagainya. Begitu Bu. Jadi insya Allah KPU Cianjur mah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Moal ngaya-ngaya nutu aya, moal non ngatu ayakeun anu aya. Gitu. Baik, pemirsa Cipanas TV, demikian wawancara eksklusif Cipanas TV dengan Kang Rusdiman dari KPU. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat tentang pelaksanaan pilkada nanti. Ya, pesan Akang tadi. Ya. Ayo gunakan hak suara Suaranya. Anda dan sukseskan Pilkada Cianjur 2020. Baik, saya Nia Rohania dan Kang Rusdiman undur diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu lagi di program Pilkada berikutnya. Salam.